Sekarang kita mulai dengan pembahasan selanjutnya terkait pengarang matan. Qala dawuh sapa Syekh al-Imam kang dadi imam Abu Thayyib tegese Abu Thayyib wa yustaharu lan dan kuncoraaken sapa Abu Thayyib aidon kelawan maneh bi Abi Suja kelawan Abi Suja Syihabul millati waddin tegese Syihabul millati waddin. Ahmadu tegese Ahmad ibnul Husain tegese anake Husain ibni Ahmad tegese anake Ahmad al-Asfahani kang bangsa Asfahan. Saqallahu saqa mugi-mugi nyirami sapa Allahu Allah sarahu ing pesareane Syekh Ahmad Sabibar rahmati ing kumesoke rahmat waridwan lan ridha wa askanahu lan muga-muga manggonaken sapa Allah hu ing Syekh Ahmad a'la faradisil jinan ing dalem luweh luhure pira-pira derajat swarga. Jadi kitab Fathul Qarib ini, kitab Fathul Qarib ini adalah syarah dari kitab Taqrib yang dikarang oleh Syekh Ahmad ibnul Husain ibni Ahmad al-Asfihani. Jadi pengarang kitab yang populer dengan sebutan Matan Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Suja adalah Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani. Al-Asfihani atau Al-Asfahani adalah nisbat ke sebuah kota, nisbat ke sebuah kota di Iran yang bernama Asfahan atau sekarang dikenal dengan Isfahan. Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad laqabnya adalah Syihabul millati waddin dan kunyahnya adalah Abu Thayyib. Namun beliau terkenal dengan julukan Abu Suja. Syekh Abu Suja semasa hidupnya selain terkenal sebagai orang yang alim, beliau juga terkenal sebagai orang yang soleh dan ahli ibadah. Sehingga beliau pernah menjabat sebagai al-qadhi, sebagai hakim, kemudian menjabat sebagai menteri agama, kemudian beliau hijrah ke Madinah dan tinggal di sana. Syekh Abu Suja meninggal pada usia 160 tahun. Tanpa ada cacat pada anggota badannya sedikit pun. Semasa hidupnya, beliau pernah ditanya ihwal kesehatan dan keutuhan badan beliau. Dengan umur 100 hingga 160 tahun, tapi beliau tidak pernah cacat pada anggota badannya, penglihatan beliau masih normal, pendengaran beliau juga masih normal, padahal beliau berumur lebih dari 100 tahun. Sehingga beliau pernah ditanya tentang hal tersebut. Lalu beliau menjawab, hafidtuha fis shighar fa hafidhahallah fil kibar.
Maknanya aku jaga anggota tubuhku dari perbuatan maksiat pada waktu aku masih kecil. Jadi Syekh Abu Syuja pada saat beliau masih kecil, beliau sebisa mungkin menghindari perbuatan maksiat. Kemudian beliau melanjutkan fahafidhuhallah fil kibar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga anggota tubuhku pada waktu tua. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa banyak dari musibah yang menimpa seseorang itu adalah akibat dari perbuatan orang tersebut. Oleh karena itu, Syekh Abu Syuja sehat sampai beliau berumur 160 tahun tanpa ada cacat sedikit pun di badannya. Kenapa? Karena beliau menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kita lanjutkan. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani kang moho welas sapa Allah, Ar-Rahim tur kang moho asih sapa Allah. Abtadi'u ngawiti sapa ingsun kitabi ing kitab ingsun hada tegese iki kitab. Syekh Abu Syuja mengawali kitabnya dengan bismillah. Sebagaimana telah kita ketahui juga bahwa kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama itu diawali dengan bismillah. Kenapa mereka mengawali karangannya dengan bismillah? Yaitu karena mengikuti Al-Quran. Karena mengikuti Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ayat pertama yang disebutkan adalah bismillah. Surat pertama yang disebutkan adalah surat Al-Fatihah, dan ayat yang pertama adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga merupakan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta." Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Artinya, setiap perkara mulia la yubda'u fihi bi bismillah, yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, fahuwa aqta, maka perkara tersebut akan berkurang keberkahannya. Setiap kali kita ingin melakukan perbuatan mulia seperti ingin murojaah ilmu agama atau ingin melakukan perkara-perkara mulia lainnya, maka kita dianjurkan untuk mengawali perkara tersebut dengan bismillah. Agar apa? Agar keberkahan, agar perkara tersebut tidak berkurang keberkahannya. Wallahu utawi lafaz Allah iku ismun jeneng lidzati kedua zat al wajibil wujudi
kang pasti wujude. Jadi lafaz al-jalalah, lafzul jalalah Allah, ya, kita sering melafadzkan Allah pada kebanyakan aktivitas kita, ya, pada saat wirid, pada saat sholat, pada saat kita mendengar ada kabar kematian, innalillah, ya. Pada saat kita ingin makan, bismillah, ya. Apa arti lafzul jalalah Allah? Lafzul jalalah Allah adalah nama bagi zat yang pasti adanya. Al-wajibil wujud, ya, al-wajibil wujud artinya adalah zat yang pasti adanya. War-Rahman, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya adalah Ar-Rahman. War-Rahman utawi lafaz Ar-Rahman iku ablagu luweh luas maknane apa Ar-Rahman minar Rahim ketimbang saking lafaz Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman memiliki makna yang lebih luas daripada Ar-Rahim. Terdapat sebuah kaidah di dalam bahasa Arab yang berbunyi az-ziyadatu fil bina tadullu ala ziyadati fil makna. Tambahan pada huruf di sebuah kata itu menunjukkan adanya tambahan makna pada kata tersebut. Az-ziyadatu fil bina tadullu ala az-ziyadati fil makna. Tambahan huruf pada sebuah kata menunjukkan pada tambahan makna pada kata tersebut. Lalu apa arti Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya adalah al-katsirur rahmati lil mu'minin wal kafirina fid dunya wal katsirur rahmati lil mu'minina fil akhirah. Zat yang banyak rahmatnya. Ar-Rahman artinya adalah zat yang banyak rahmatnya pada orang-orang mukmin dan orang-orang kafir di dunia, dan mengkhususkan rahmatnya bagi orang-orang mukmin saja di akhirat. Sedangkan arti Ar-Rahim adalah al-katsirur rahmati lil mu'minin. Ar-Rahim artinya adalah zat yang banyak rahmatnya kepada orang-orang mukmin saja. Kita telah ketahui bersama bahwa Ar-Rahman, ya, Rahman itu tersusun dari 5 huruf, ya, Ra, Ha, Mim, Alif, dan Nun. Sedangkan Ar-Rahim itu tersusun dari 4 huruf, ya. Ar-Rahim, Rahim tersusun dari 4 huruf, yaitu Ra, Ha, Ya, Mim. Ini menunjukkan bahwa arti Rahman itu lebih luas daripada Rahim. Arti Rahman lebih luas daripada Rahim. Artinya Rahman adalah zat yang banyak rahmatnya pada orang-orang mukmin dan orang-orang kafir di dunia, dan mengkhususkan rahmatnya bagi orang-orang mukmin saja di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim artinya adalah zat yang banyak rahmatnya bagi orang-orang mukmin saja. Ya. Itulah perbedaan arti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetap kedue Gusti Allah. Huwa utawi alhamdu iku as-sana'u muji ala Allah ing atase Gusti Allah Ta'ala maha suci sapa Allah bil jamili kelawan sifat kang bagus ala jihatit ta'zim
ing atase arah ngagungaken Gusti Allah. Alhamdu ya, artinya adalah ya, memuji Allah dengan lisan atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang tidak terbilang jumlahnya tanpa ada kewajiban baginya. Seraya mengagungkannya. Inilah arti alhamdulillah, memuji Allah dengan lisan kita atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang jumlahnya tidak terbilang ya. Karena kita tahu sendiri bahwa kita bisa hadir di majelis ta'lim ini adalah semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang kita miliki ya. Kemudian kendaraan yang kita gunakan, kitab yang kita miliki, waktu yang luang, itu semua adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu ya, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, mengaji ilmu agama, menghilangkan kebodohan di dalam masalah agama, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar kita dengan pahala yang amat besar jika kita melakukan hal ini dengan niat yang ikhlas, murni, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak wajib memberikan anugerah nikmat-nikmat ini kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini kepada kita semata-mata adalah anugerah, bentuk belas kasih Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala wajib memberikannya kepada kita, tidak. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa jika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada hambanya, maka itu adalah murni karena belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menyiksa atau menurunkan, menimpakan bahaya, menimpakan musibah kepada hambanya, maka itu semata-mata karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala zalim ya. Ketika kita tertimpa musibah, maka apa perilaku yang seharusnya kita lakukan? Apa yang sebaiknya kita lakukan pada saat kita tertimpa musibah? Jawabannya adalah bersabar. Ketika seseorang tertimpa musibah, maka dia tidak boleh berontak kepada Allah. Tidak boleh mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Allah Subhanahu wa taala telah zalim kepada saya, tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Tidaklah Tuhan kamu itu zalim terhadap hamba-hambanya. Ketika seorang mukmin tertimpa musibah, kemudian dia bersabar, maka pada hakikatnya dia telah mendapatkan sebuah nikmat, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya, adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz yang biasanya kita ucapkan pada saat kita mendapatkan nikmat, pada saat kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan bersyukur
Ya, kita sering mendengar bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepadamu. Bersyukurlah atas ini, bersyukurlah atas itu. Apa artinya bersyukur? Bersyukur terbagi menjadi dua. Bersyukur yang hukumnya wajib dan bersyukur yang hukumnya sunnah. Bersyukur yang hukumnya wajib adalah tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kemaksiatan. Tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kemaksiatan. Inilah yang disebut dengan bersyukur yang hukumnya wajib. Misalkan tidak menggunakan tangan untuk mencuri, tidak menggunakan uang untuk berjudi, tidak menggunakan lisan untuk mencaci muslim tanpa hak, dan lain sebagainya. Jika kita diberi nikmat sehat, maka gunakan nikmat ini untuk hal-hal selain kemaksiatan, selain berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti menghadiri majelis ta'lim, seperti sholat 5 waktu, ya, seperti membaca Al-Qur'an. Maksiat, ya, tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kemaksiatan. Maksiat itu maratib, ya, berbeda-beda tingkatannya. Maksiat yang paling besar secara mutlak, dosa yang paling besar secara mutlak adalah dosa kekufuran. Apapun itu macam kekufuran. Baik riddah yang disebabkan oleh perkataan, riddah qauliyah, atau riddah yang disebabkan oleh perbuatan, riddah fi'liyah, atau riddah yang disebabkan oleh keyakinan, riddah i'tiqadiyah. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam pembahasan masalah akidah. Kenapa dosa kekufuran adalah dosa yang paling besar? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Surat An-Nisa ayat 116. Artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan juga kekufuran selain kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang Ia kehendaki. Maksud dari ayat ini adalah apabila seseorang mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan tidak beragama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menempatkannya di neraka selama-lamanya. Sedangkan orang yang mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman, meskipun dia mati dalam keadaan membawa dosa, misalkan seumur hidupnya dia tidak pernah mengerjakan sholat 5 waktu, tapi dia mukmin, muslim, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut. Jadi orang mukmin yang mati dalam keadaan membawa dosa besar, mati
dalam keadaan membawa dosa besar, jadi dia berbuat dosa besar, kemudian sebelum dia bertaubat, kemudian dia meninggal, sebelum dia sempat bertaubat, akhirnya dia meninggal, maka mayit muslim yang membawa dosa besar ini di akhirat kelak bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya sehingga dia langsung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyiksanya terlebih dahulu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiksanya terlebih dahulu di neraka, tapi tempatnya kemudian adalah surga selama-lamanya. Yang kedua, bersyukur yang hukumnya sunnah, yaitu memuji Allah dengan lisan, dengan mengucapkan hamdalah dan semisalnya. Ketika mendapatkan rezeki, kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita sadar bahwa nikmat sehat itu sangatlah mahal sehingga kita mengucapkan alhamdulillah, maka bersyukur seperti ini hukumnya sunnah. Bersyukur seperti ini hukumnya sunnah. Kita lanjutkan, Rabbil Alamin, tegese pengerane alam. Ai malikil alamin, tegese zat kang miliki alam. Bi fathil lami, alamin bi fathil lam, kelawan dan fathah lame, ya. Alamin, lamnya di fathah. Wa huwa utawi al alamin, kama koyok barang, qala kang ngendika sapa Ibnu Malikin, Imam Ibnu Malik, ismu jam'in, utawi al alamin iku isim jamak, khosun kang khusus, biman kelawan wong yaqilu kang duweni akal sapa man. La jam'un, ora jamak. Jadi al-alamin menurut Imam Ibnu Malik adalah isim jamak yang khusus bagi orang yang berakal. Yang khusus bagi orang yang berakal, bukan jamak. Wa mufraduhu, lan utawi mufrate jamak iku alamun, lafat alam. Bi fathil lami, kelawan dan fathah lami. Li'annahu, krono setuhune alam iku ismun, jeneng, amun kang umum, lima kedue perkara siwallah kang sakliyane Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jam'u, lan utawi jamak iku khosun, khusus, biman kelawan wong yaqilu kang duweni akal. Pada kata al-alamin, para ulama bahasa berbeda pendapat. Sebelum kita masuk pada pembahasan terkait lafaz al-alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, di sana disebutkan kata Rabb. Kata Rabb secara bahasa bisa bermakna Tuhan yang berhak dan wajib disembah. Maka Rabb dengan makna ini tidak berlaku bagi selain Allah. Dengan makna apa? Dengan makna Tuhan yang berhak disembah.
Sehingga di dalam syahadat, ya, ketika seseorang ingin masuk Islam, maka dia diwajibkan untuk melafadzkan 2 kalimat syahadat. Dalam syahadat pertama, karena Rabb itu bisa bermakna Tuhan yang berhak disembah, maka dia boleh mengatakan asyhadu alla rabba illallah. Selain dia boleh mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, dia juga boleh mengatakan asyhadu alla rabba illallah atau la rabba illallah. Karena artinya adalah Tuhan yang berhak disembah. Secara bahasa kata Rabb juga bisa bermakna pemilik. Di dalam bahasa Arab dikatakan Umar Rabbu hadzal bait. Umar Rabbu hadzal bait. Artinya Umar adalah pemilik rumah ini, bukan Tuhan rumah ini. Ya. Jadi Rabbu juga bisa bermakna pemilik. Ana Rabbu hadhihi sayyarah, misalkan. Saya adalah pemilik mobil ini. Bisa dikatakan seperti itu secara bahasa. Juga bermakna tuan. Rabb juga bisa bermakna tuan. Dikatakan di dalam bahasa Arab, fulan rabbu hadzal abdi. Fulan adalah tuannya budak ini. Ya. Kemudian sekarang kita membahas tentang al-alamin. Para ulama bahasa memang berbeda pendapat tentang lafadz al-alamun. Sebagian ulama mengatakan bahwa al-alamun adalah isim jamak. Ya, dalam ilmu nahwu ada istilah yang disebut dengan isim jamak. Al-alamun yang berupa isim jamak, maka artinya adalah segala sesuatu selain Allah. Al-alamun yang berupa isim jamak artinya adalah segala sesuatu selain Allah. Sebagaimana al-alam, jika yang dimaksud dengan lafadz al-alam adalah isim jamak, maka artinya adalah kullu ma siwallah. Sebagaimana telah kalian pelajari pada materi tauhid, materi akidah. Segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Alam jika yang dimaksud adalah segala sesuatu selain Allah, maka alam tersebut adalah isim jamak. Jika kita jadikan al-alamun sebagai isim jamak, maka dia tidak memiliki bentuk mufrad. Maka dia tidak memiliki bentuk mufrad. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa al-alamun adalah jamak mudzakkar salim. Al-alamun adalah jamak mudzakkar salim. Jamak dari kata apa? Jamak dari kata alam yang bukan isim jamak, ya, jamak dari kata alam yang bukan isim jamak. Akan tetapi jamak dari kata alam yang merupakan isim jenis, ya, yang merupakan isim jenis. Apa maksudnya alam yang merupakan isim jenis? Ya. Contohnya seperti alamul jin, ya, alamul ins. Alamul ins artinya adalah manusia. Saya termasuk dari alamul ins karena saya manusia. Anda juga termasuk dari alamul ins karena Anda juga manusia. Ya, jadi segala sesuatu, segala benda yang termasuk dalam jenis manusia, maka
mereka termasuk dalam kategori alamul ins. Ada juga alamul bahaim, ya, jenis hewan dan lain sebagainya. Alamul malaika, ya, malaikat. Ini hanyalah perbedaan secara bahasa, secara nahwu, ya. Adapun artinya, arti yang mereka kehendaki dari Rabbil Alamin itu sama, ya, yaitu Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh makhluk, ya. Rabbu Maliku kullima siwallah. Tuhan segala sesuatu selain Allah. Itulah artinya Rabbul Alamin. Baik menurut pendapat yang mengatakan bahwa al-alamun adalah isim jamak, ataupun menurut pendapat yang mengatakan bahwa al-alamun adalah jamak. Kemudian terkait makna al-alam, ya. Terkait makna al-alam, alam artinya adalah segala sesuatu selain Allah. Alam secara umum, secara global terbagi menjadi dua. Jauhar, yakni benda, dan arad, yakni sifat benda. Secara umum, secara global, alam, ya, segala sesuatu selain Allah, jika kita perhatikan, ya, mereka terbagi menjadi dua, benda dan sifat benda. Sifat benda atau arad artinya adalah sifat benda. Seperti apa? Seperti berubah, bertempat, berpindah, ya, berbentuk, berwarna, ya, sedih, bahagia, ya. Semua itu adalah sifat benda, ya. Sedangkan artinya benda atau al-jauhar, ya, al-jauhar itu terbagi menjadi dua. Al-jauhar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-jauharul fard, artinya benda yang tersusun, darinya jisim, itu adalah al-jauharul fard, benda yang tersusun darinya sebuah jisim. Atau benda terkecil, ya, al-jauharul fard adalah benda terkecil yang mencapai batas minimal sehingga tidak bisa lagi dibagi-bagi dan tidak bisa dilihat dengan mata. Itu yang dimaksud dengan al-jauharul fard. Al-jauharul fard adalah benda, tapi benda ini adalah benda terkecil yang saking kecilnya dia tidak bisa lagi dibagi-bagi. Contohnya misalkan mos ini, ya, jika kita bagi menjadi dua, apakah masih bisa dibagi? Masih. Sehingga jika kita bagi menjadi dua, ya, salah satu bagiannya belum disebut al-jauharul fard. Jika kita bagi lagi, dibagi lagi sampai tidak bisa lagi dibagi, maka bagian terkecil tersebutlah yang dimaksud dengan al-jauharul fard, ya. Bagaimana bentuknya, ya, tidak bisa kita lihat karena saking kecilnya, Kemudian yang kedua adalah al-jism. Benda terbagi menjadi dua, al-jauharul fard, benda yang tersusun darinya jisim, kemudian al-jism, artinya adalah benda yang tersusun dari dua
jauhar fard atau lebih. Benda yang tersusun dari 2 jauhar fard atau lebih. Contohnya seperti apa? Contohnya ya seperti mouse ini, kita, ya baju kita, dampar ini, ya kitab ini, ya semuanya disebut dengan jisim, bukan jauhar fard. Kenapa? Karena semua itu bisa dibagi. Karena semua itu tersusun dari 2 jauhar fard atau lebih, ya bahkan lebih dari 2 jauhar fard. Catatan penting sebelum kita akhiri kajian kita pada siang hari ini, perkataan musannif alhamdulillahirabbil alamin yang diambil dari ayat kedua dari surat Al-Fatihah adalah bantahan telak terhadap penganut paham sesat al-wahdatul mutlaqah. Penganut paham sesat al-wahdatu al-mutlaqah. Apa keyakinan mereka? Keyakinan penganut paham al-wahdatul mutlaqah, mereka meyakini bahwa alam semesta ini adalah Allah. Kata mereka, saya Allah, Anda Allah, bangunan ini Allah, HP ini Allah, kitab ini Allah. Kata mereka, alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, setiap bagian dari alam adalah bagian dari Allah. Ini tidak benar, ya. Kata mereka, tidak ada yang ada kecuali itu adalah Allah. Jelas ini sangat menyalahi Al-Quran. Karena dalam lafadz Rabbil Alamin, ya, ketika kita membaca Fatihah atau membaca hamdalah, ya, pada kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin ada kata Rabbil Alamin. Di dalam lafadz Rabbil Alamin ditegaskan bahwa Allah itu ada, ya, bahwa Allah itu ada, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, ya, yang memiliki alam. Allah yang memiliki alam. Otomatis ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah ada dan juga alam ada, ya. Allah ada, alam juga ada. Dan menunjukkan bahwa, ya, dua zat ini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Segala puji bagi Allah, zat yang memiliki alam, zat yang menciptakan alam. Ini menunjukkan bahwa Allah ada, alam juga ada. Ini juga menunjukkan bahwa Allah bukanlah alam. Alam juga bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin, ya. Karena tidak mungkin suatu benda itu menciptakan dirinya sendiri. Kita ada apakah karena kita sendiri yang menciptakannya? Tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Kenapa sebuah benda, ya, itu ada karena ada yang menciptakannya, ya. Karena sebuah perbuatan tidak mungkin, ya, tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa ada yang melakukannya, ya, tanpa ada yang melakukannya. Ketika kalian dipukul, ya, pastinya kalian akan bertanya, siapa yang memukul saya? Ya kan? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perbuatan memukul itu pasti ada yang melakukannya, ya. Begitu juga kita ada, itu pasti ada yang menciptakan kita, ya. Yang menciptakan kita jelas bukan kita, ya. Yang menciptakan kita jelas bukan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini adalah bantahan
dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan alam, alam juga bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penganut paham sesat al-wahdatul mutlaqah telah menyalahi ayat Al-Quran, telah menyalahi akidah umat Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Insya Allah pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri kajian pada siang hari ini dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar 1 kali. La ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.